Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Rumah megah itu berdiri di ujung kawasan perbukitan, dikelilingi pagar tinggi dan kamera pengawas yang tersebar di setiap sudut. Dari luar, rumah tersebut tampak seperti kediaman biasa milik pejabat daerah, lengkap dengan taman luas, kolam renang, di belakang, dan garasi berisi mobil-mobil mewah. Namun di balik kemegahan itu, sesuatu tersembunyi. Sesuatu yang selama berminggu-minggu menjadi perhatian serius aparat. Densus 88 mendapatkan informasi awal melalui jalur intelijen asing. Seorang dokter bedah asal Kamboja, buronan internasional, dikabarkan bersembunyi di Indonesia. Namanya tidak banyak dikenal publik, tetapi dalam dunia bawah tanah, ia memiliki reputasi sebagai sosok yang mengatur lalu lintas manusia antar negara secara ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan yang ia kendalikan memperdagangkan ratusan tenaga kerja asal Indonesia ke Kamboja dengan dalih pekerjaan rumah tangga atau operator kasino. Banyak di antara korban yang berakhir menjadi pekerja paksa. Investigasi mempersempit pencarian ke Jawa, tempat sebuah jaringan lokal disinyalir melindunginya. Setelah penyelidikan lebih dalam, fokus tertuju pada rumah besar milik seorang pejabat yang sempat menjabat dalam struktur pemerintahan daerah. Pejabat itu sendiri tidak pernah terlibat kasus kriminal, tetapi gaya hidupnya yang berlebihan dan koneksi luasnya di luar negeri mulai menimbulkan tanda tanya. Pengintaian dimulai tanpa menarik perhatian. Mobil-mobil biasa diparkir beberapa ratus meter dari rumah, dengan anggota tim bergiliran melakukan patroli diam-diam. Kamera kecil dipasang tersembunyi di jalur-jalur akses. Setiap tamu yang masuk atau keluar dicatat secara rinci. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang yang cocok dengan deskripsi target muncul di rekaman video. Pria Asia berusia 40-an, postur ramping, mengenakan pakaian santai, dan selalu memakai kacamata hitam lebar. Pergerakannya terbatas di area rumah. Ia jarang terlihat keluar kecuali sesekali berjalan di taman belakang saat pagi hari. Makanan dan kebutuhan lainnya dikirimkan melalui jalur belakang oleh staf rumah tangga. Ia nyaris tidak berinteraksi dengan siapapun selain pemilik rumah dan satu orang sopir pribadi. Semua tanda itu menunjukkan bahwa ia sadar dirinya sedang diburu. Tim Densus 88 tidak bertindak gegabah. Setiap keputusan harus diambil berdasarkan data akurat. Mereka mendalami semua jaringan komunikasi rumah tersebut, melacak sinyal-sinyal ponsel, memetakan rute evakuasi, dan menyiapkan skenario terbaik untuk melakukan penangkapan tanpa menyebabkan korban atau kekacauan. Dalam salah satu analisa yang dibuat oleh tim, terungkap bahwa pejabat pemilik rumah sempat melakukan perjalanan ke Kamboja beberapa tahun sebelumnya. Tidak ada keterangan resmi mengenai kunjungan tersebut, tetapi rekaman imigrasi membuktikan frekuensinya cukup sering untuk ukuran pejabat daerah. Dugaan keterlibatan semakin menguat. Beberapa malam, rumah tersebut tampak hidup, dengan lampu menyala hampir di seluruh sudut. Aktivitas di dalam rumah terekam dengan jelas. Jamuan makan larut malam, pertemuan dengan beberapa pria berpenampilan asing, serta penggunaan ruang bawah tanah yang seolah-olah diubah menjadi ruang pertemuan rahasia. Semua itu memperkuat asumsi bahwa rumah tersebut bukan sekadar tempat tinggal biasa. Dalam laporan tertulis yang disusun menjelang operasi, Kepala Tim Densus 88 menulis bahwa risiko eskalasi minimal jika operasi dilakukan sebelum fajar. Waktu tersebut dipilih karena tingkat kesiagaan penghuni rumah umumnya lebih rendah dan visibilitas di sekitar kompleks perumahan juga lebih terbatas. Hari yang ditentukan tiba. Udara masih terasa berat ketika tim bergerak. Mereka mengenakan pakaian hitam, perlengkapan lengkap, dan perlindungan tubuh penuh. Rute masuk dipilih dengan cermat, memanfaatkan jalur servis yang biasanya digunakan petugas kebersihan. Tidak ada tembakan dilepaskan, tidak ada ledakan pintu. Semua dilakukan dengan presisi senyap. Dua anggota tim bertugas membekukan sistem keamanan rumah dengan peralatan elektromagnetik. Sisanya bergerak cepat menembus pintu-pintu dalam formasi menyebar, mengamankan area utama lebih dulu sebelum akhirnya menuju kamar tidur tamu di lantai 2, tempat target diperkirakan bersembunyi. Pria itu ditemukan di dalam ruangan dengan ventilasi tertutup rapat, dinding-dindingnya dilapisi busa peredam suara.
Ia tampak terkejut, tetapi tidak melakukan perlawanan berarti. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Sebuah koper kecil tergeletak di samping ranjang, berisi paspor palsu, sejumlah uang tunai dalam berbagai mata uang, dan beberapa alat komunikasi. Setelah dilakukan verifikasi biometrik di tempat, identitasnya dipastikan. Dr. Fatana Chai, spesialis bedah umum yang telah berubah menjadi otak sindikat perdagangan manusia lintas negara. Prosedur penangkapan dilaksanakan sesuai protokol. Ia dibawa keluar rumah dalam keadaan diborgol dan diapit 2 anggota Densus, kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan taktis. Pejabat pemilik rumah juga ikut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Walaupun saat itu ia berusaha menyangkal keterlibatan, bukti-bukti digital yang ditemukan di server rumah, termasuk korespondensi rahasia, mengindikasikan peran aktifnya dalam menyediakan perlindungan dan jalur logistik. Media nasional sempat mencium kabar adanya operasi besar di kawasan itu, tetapi pihak berwenang hanya memberikan keterangan terbatas, menjaga kerahasiaan proses investigasi lanjutan. Sementara itu, Dr. Fatana dipindahkan ke fasilitas tahanan rahasia untuk pemeriksaan intensif. Selama berjam-jam, ia tidak memberikan keterangan apapun. Wajahnya tetap kosong, seperti seseorang yang sudah siap menerima akhir dari semua pelariannya. Namun catatan-catatan digital yang disita di rumah pejabat itu berbicara lebih banyak daripada mulutnya. Ada daftar panjang nama-nama korban, jadwal pengiriman, tarif-tarif yang dibayarkan, serta dokumentasi aktivitas yang membentang lebih dari 5 tahun. Dari bukti itu, terungkap betapa besar skala operasi yang dijalankan. Para korban dikirim dengan iming-iming pekerjaan legal, namun sesampainya di Kamboja, paspor mereka disita, mereka dijebak dalam sistem kerja paksa, dengan kondisi yang tidak manusiawi. Beberapa bahkan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Dr. Fatana tidak hanya bertindak sebagai penghubung medis untuk memastikan kelayakan fisik korban, tetapi juga bertanggung jawab dalam mendesain jalur penyelundupan manusia melalui negara-negara perantara sebelum sampai di tujuan akhir. Dalam waktu 2 minggu, pemerintah Kamboja secara resmi mengajukan permintaan ekstradisi. Proses hukum dipercepat, mengingat status buronan internasional yang disandangnya. Setelah koordinasi antar lembaga selesai, ia diterbangkan ke Phnom Penh dengan pengawalan ketat. Di tanah kelahirannya, ia disambut dengan sidang cepat yang dilaksanakan secara tertutup. Semua bukti yang dikumpulkan di Indonesia menjadi bagian dari dakwaan. Hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk menjatuhkan vonis. Hukuman seumur hidup di penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Di balik jeruji itu, Dr. Fatana akhirnya harus menghadapi akibat dari semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Tidak ada lagi pelarian. Tidak ada lagi koneksi yang bisa menyelamatkannya. Hanya dinding dingin, waktu yang panjang, dan bayang-bayang ratusan nyawa yang menjadi korban dari ambisinya. Rumah itu berdiri angkuh di lereng perbukitan, jauh dari keramaian kota. Letaknya strategis, tersembunyi di balik pepohonan tinggi dan jalanan berliku yang jarang dilalui kendaraan umum. Bangunannya berarsitektur modern dengan sentuhan kolonial, memiliki 5 lantai tersembunyi, 2 di antaranya berada di bawah tanah. Dari kejauhan, rumah tersebut terlihat biasa bagi kalangan elit, namun bagi orang-orang yang memahami dunia bawah tanah, tempat itu adalah benteng. Pemiliknya, seorang pejabat yang namanya tercatat dalam berbagai proyek pemerintah, dikenal luas di lingkaran bisnis dan politik. Ia pandai menjaga citra di depan publik, membangun reputasi melalui sumbangan sosial, proyek pembangunan masjid, serta acara-acara amal berskala besar. Tapi apa yang tampak di permukaan hanyalah bagian kecil dari kenyataan yang tersembunyi di balik pintu-pintu baja rumah itu. Di dalam dinding rumah, sistem keamanan dipasang dengan tingkat profesionalisme tinggi. Kamera pengawas dengan rotasi, otomatis, sensor gerak tersembunyi, jendela-jendela berlapis kaca anti peluru, hingga jalur evakuasi rahasia yang langsung terhubung ke jaringan bawah tanah tua peninggalan zaman kolonial. Tidak sembarang orang diizinkan masuk tanpa pemeriksaan ketat. Bahkan para pekerja rumah tangga harus melalui proses seleksi berlapis. Diperiksa latar belakangnya, dan dilarang mengakses area-area tertentu. Selama bertahun-tahun, rumah ini menjadi persinggahan bagi banyak individu yang namanya hanya beredar di dokumen-dokumen rahasia, pengusaha bayangan, politisi tersingkir, hingga buronan internasional. Rumah tersebut menyediakan apa yang dibutuhkan mereka,
perlindungan, kerahasiaan, dan fasilitas untuk bersembunyi dari kejaran hukum. Ketika Densus 88 menyelidiki tempat ini, mereka menemukan struktur organisasi dalam rumah itu hampir menyerupai sebuah operasi kecil. Setiap lantai memiliki fungsi tertentu. Lantai atas untuk tamu resmi dan pertemuan formal, lantai tengah untuk operasi sehari-hari, dan lantai bawah tanah, tempat aktivitas rahasia dijalankan. Ada ruang rapat kecil tanpa jendela, laboratorium komputer, bahkan gudang kecil yang digunakan untuk menyimpan dokumen palsu dan paspor dari berbagai negara. Dr. Fatana Chai, buronan yang diburu, tidak berada di rumah ini secara kebetulan. Ia mendapatkan perlindungan sebagai imbalan atas layanan yang pernah diberikannya, mengatur jalur perdagangan manusia, memperkenalkan pejabat lokal kepada jaringan internasional, dan membantu mencuci uang hasil transaksi gelap melalui berbagai bisnis legal. Selama berminggu-minggu, Densus 88 mengamati pola-pola aneh yang terjadi di rumah tersebut. Tidak ada kegiatan mencolok, namun pengiriman paket berukuran besar kerap terjadi di tengah malam. Sopir pribadi yang mengantar tidak pernah menggunakan kendaraan yang sama 2 kali berturut-turut. Kurir berganti-ganti, semuanya berasal dari kota-kota berbeda di Jawa, membuat pelacakan semakin rumit. Di dalam rumah, para penghuni bergerak dengan sistem shift tersembunyi. Pekerja malam jarang berpapasan dengan pekerja siang. Tidak ada catatan kehadiran, tidak ada kamera di koridor dalam, seolah-olah rumah itu berusaha menghilangkan jejak setiap langkah yang terjadi di dalamnya. Namun satu hal yang tidak dapat disembunyikan adalah kebutuhan logistik yang besar. Meskipun rumah itu hanya dihuni oleh segelintir orang secara resmi, konsumsi listrik, air, dan bahan makanan menunjukkan angka tidak masuk akal untuk ukuran tersebut. Dari situ tim intelijen menyimpulkan adanya penghuni rahasia. Ketika data ini digabungkan dengan rekaman pengamatan visual, gambaran besar mulai terbentuk. Mereka melihat pergerakan Dr. Fathana secara teratur ke ruang bawah tanah. Di sana, ia tampaknya mengelola operasi yang lebih besar daripada sekadar persembunyian. Analisis perangkat digital menunjukkan adanya komunikasi terenkripsi yang dipancarkan dari rumah tersebut ke jaringan luar negeri, meskipun dengan frekuensi sangat rendah untuk menghindari pendeteksian. Operasi penangkapan yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk menangkap satu orang, tetapi untuk memutus seluruh jaringan yang berakar di rumah itu. Karena itulah, sebelum tindakan nyata diambil, tim Densus 88 memasang alat pemindai khusus untuk mendeteksi struktur bawah tanah. Hasilnya mengungkap keberadaan ruangan-ruangan tambahan, lorong-lorong rahasia yang bisa saja digunakan untuk melarikan diri saat operasi berlangsung. Dalam laporan rahasia, ditulis bahwa rumah tersebut adalah salah satu safe house terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia yang dikaitkan dengan perdagangan manusia. Fasilitasnya mencakup kamar tahanan tersembunyi, ruang interogasi kecil, bahkan jalur darurat menuju gudang kosong yang terhubung ke jaringan jalan kecil di balik bukit. Salah satu temuan paling mengejutkan adalah adanya ruang penyimpanan dokumen yang menggunakan sistem pengamanan biometrik. Di dalamnya ditemukan ribuan lembar paspor dari berbagai negara Asia Tenggara, surat-surat identitas palsu, kontrak kerja fiktif, dan daftar panjang nama orang-orang yang pernah menjadi korban. Investigasi juga mengungkap bahwa pejabat pemilik rumah telah menerima pembayaran dalam bentuk investasi bisnis di luar negeri dengan nominal mencapai jutaan dolar sebagai imbalan atas jasanya menyediakan perlindungan. Sebagian besar uang tersebut dicuci melalui perusahaan properti fiktif dan perusahaan cangkang yang berbasis di negara-negara dengan regulasi keuangan longgar. Rumah itu sendiri, dari lantai hingga atap, menjadi simbol korupsi dan keterlibatan pejabat dalam dunia kejahatan transnasional. Tidak hanya menyediakan tempat berlindung, tetapi juga menjadi pusat operasi strategis yang memperdagangkan manusia layaknya komoditas pasar. Ketika operasi penangkapan berhasil dilaksanakan, dan semua penghuni diamankan, rumah tersebut menjadi bukti bisu dari kejahatan yang berjalan bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Kini, seluruh kompleks dipagari garis polisi, dijaga ketat, dan diawasi selama 24 jam sehari, menunggu proses hukum lebih lanjut. Dalam dunia yang tampak megah dari luar, tersembunyi jaringan kegelapan yang membentang luas dan rumah. Pejabat itu menjadi saksi bisu bagaimana kekuasaan bisa dibelokkan menjadi alat untuk memperbudak sesama manusia.
Setelah operasi penggerbekan yang berlangsung dalam sunyi dan tekanan tinggi itu berakhir, dunia di balik dinding rumah pejabat tersebut mulai menguak tabir kegelapannya satu demi satu. Tidak ada satupun ruang yang luput dari pemeriksaan. Setiap lantai, setiap sudut, bahkan rongga-rongga tersembunyi di balik lemari tua dibongkar dengan ketelitian yang hampir obsesif. Penyidik menemukan lebih dari sekadar ruang rahasia. Mereka menemukan peta besar yang dipasang di salah satu ruangan bawah, tanah peta yang dipenuhi titik-titik kecil berwarna merah yang tersebar di berbagai kota besar di Asia Tenggara. Setiap titik bukan sekadar simbol, itu adalah pusat transit manusia, rumah perlindungan, tempat penampungan sementara bagi para TKI ilegal yang akan dikirim ke Kamboja dan negara-negara lain. Data-data digital yang diambil dari komputer rumah itu memperlihatkan jalur-jalur rumit yang selama ini tersembunyi dari radar hukum. Mereka menggunakan jaringan transportasi umum, kapal nelayan kecil, bahkan penerbangan komersial dengan dokumen palsu. Nama-nama korban diubah, usia direkayasa, identitas dimanipulasi sedemikian rupa agar lolos dari pemeriksaan imigrasi. Dalam ruang server yang tersembunyi, ditemukan rekaman video yang lebih mencengangkan. Ada dokumentasi tentang proses rekrutmen yang dilakukan di desa-desa terpencil, janji-janji palsu tentang pekerjaan bergaji besar, serta rekaman korban yang dikurung sebelum diberangkatkan. Banyak di antara mereka masih sangat muda, bahkan ada yang belum cukup umur untuk bekerja di luar negeri. Dr. Fatana Chai bukan sekadar pelaku biasa dalam jaringan ini. Ia memainkan peran vital sebagai pengatur jalur logistik medis bagi para korban yang terluka, sakit, atau membutuhkan perbaikan identitas biologis. Dengan keterampilannya sebagai ahli bedah, ia memodifikasi penampilan fisik korban untuk mengelabui identifikasi biometrik. Sidik jari dihapus, bekas luka alami disamarkan, dan bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, prosedur operasi plastik sederhana dilakukan untuk mengubah wajah korban. Lebih jauh lagi, penyelidikan menemukan bahwa jaringan ini tidak beroperasi sendirian. Mereka memiliki koneksi kuat dengan beberapa pejabat di tingkat lokal dan regional. Ada bukti aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi beberapa orang berpengaruh. Cukup untuk membungkam lidah atau menutup mata terhadap pengiriman manusia yang berlangsung di wilayah mereka. Bukti transfer uang elektronik, komunikasi terenkripsi, melalui aplikasi pesan khusus, serta catatan pembukuan manual yang ditemukan di rumah itu membentuk gambaran suram. Ini adalah bisnis besar, dengan keuntungan miliaran rupiah setiap bulannya. Para korban tidak hanya dijual sebagai tenaga kerja ilegal, melainkan dalam beberapa kasus juga diperjualbelikan untuk tujuan-tujuan kelam lainnya, termasuk eksploitasi seksual dan kerja paksa. Saat data-data ini dikumpulkan, Densus 88 bekerja, sama dengan unit-unit Interpol dan lembaga penegak hukum internasional lainnya. Mereka mulai mengaitkan titik-titik merah di peta dengan operasi serupa di negara lain. Beberapa pusat transit diidentifikasi di perbatasan Laos, Vietnam, dan Thailand. Operasi serentak direncanakan untuk membongkar jaringan ini dari akarnya. Di tengah pengumpulan bukti, satu fakta mencengangkan muncul. Dokter asal Kamboja itu ternyata memiliki latar belakang lebih dalam daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ia pernah menjadi bagian dari sebuah lembaga medis terhormat di negaranya, sebelum akhirnya dipecat secara tidak hormat karena keterlibatannya dalam percobaan ilegal terhadap manusia. Setelah dipecat, ia menghilang dari radar publik, hanya untuk muncul kembali sebagai aktor utama dalam perdagangan manusia lintas negara. Sementara itu, rumah sang pejabat di Jawa menjadi markas darurat untuk koordinasi penyelidikan lebih lanjut. Setiap barang bukti yang ditemukan disusun secara sistematis. Tim forensik bekerja tanpa henti, membedah setiap file komputer, setiap percakapan terenkripsi, dan setiap lembar catatan manual yang ditemukan. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas terlihat bahwa rumah itu hanyalah puncak gunung es. Di balik jaringan ini, ada kartel yang lebih besar, struktur yang lebih rapi, dan rencana jangka panjang yang tidak hanya berkisar pada pengiriman TKI ilegal, tetapi juga merambah ke penyelundupan obat-obatan terlarang, pencucian uang, hingga pendanaan kelompok-kelompok kriminal internasional. Penangkapan Dr. Fatana Chai menjadi kunci penting dalam membuka pintu rahasia ini. Ia diseret ke meja interogasi, bukan untuk mendapatkan pengakuan semata, tetapi untuk membuka jaringan yang lebih luas.
Tanpa banyak bicara, data-data yang ia tinggalkan sudah berbicara lebih dari cukup. Ini adalah operasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, melibatkan banyak negara, dan beroperasi dengan tingkat kerahasiaan yang hampir sempurna. Pemeriksaan. Lebih lanjut mengungkap daftar korban yang berhasil diselamatkan berkat pembongkaran ini. Ratusan nama yang semula hilang dari radar kini bisa dipulihkan, memberikan harapan baru bagi keluarga-keluarga yang bertahun-tahun menunggu kabar tanpa kepastian. Namun, di balik keberhasilan besar ini, para penyidik sadar bahwa perang mereka baru saja dimulai. Jaringan ini terlalu dalam untuk dihancurkan dalam semalam. Setiap titik merah yang telah dipetakan masih menyimpan ratusan cerita gelap yang belum terungkap. Dan selama uang dan kekuasaan masih menjadi bahasa universal di dunia bawah tanah, ancaman serupa bisa muncul kembali kapan saja. Kini, misi baru terbuka di depan mata, tidak hanya mengadili para pelaku, tetapi juga membangun sistem pertahanan yang lebih kuat untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. Karena dalam dunia di mana manusia diperlakukan sebagai komoditas, kemenangan sejati bukan hanya menangkap pelaku, tetapi menghancurkan sistem yang memungkinkan mereka beroperasi. Setelah berhari-hari berada dalam penahanan ketat di markas Densus 88, Dr. Fatana Chai akhirnya diputuskan untuk diekstradisi ke negaranya. Proses ekstradisi ini bukan tanpa tantangan. Ada tekanan politik dari berbagai pihak yang berusaha menahan pengiriman, ada tawaran tersembunyi, ada bisikan-bisikan licik dari mereka yang takut keterlibatan mereka ikut terkuak jika Fatana membuka mulut di pengadilan. Namun, negara tempat ia bersembunyi telah mengambil sikap tegas. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. Tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang mencoba melindungi. Tidak peduli seberapa dalam uang berusaha membungkam, hukum tetap akan berjalan. Dokumen ekstradisi disiapkan, sidang singkat diadakan, dan putusan dijatuhkan. Ia akan dipulangkan ke tanah kelahirannya untuk menghadapi hukuman yang pantas atas kejahatannya. Hari keberangkatan tiba. Pagi itu, tanpa pengumuman, konvoi kendaraan khusus bergerak dalam formasi ketat dari pusat penahanan menuju bandara militer. Pengamanan diperketat hingga 2 lapis, dengan anggota pasukan bersenjata lengkap mengawal di sepanjang perjalanan. Helikopter berputar di atas konvoi, memastikan tidak ada gangguan sekecil apapun. Di dalam kendaraan tahanan, Dr. Fatana duduk membisu. Tangannya diborgol di depan, rantai membelit pinggangnya, kaki dirantai bersama. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Tidak ada lagi keangkuhan seorang dokter yang merasa dirinya tak tersentuh. Yang tersisa hanyalah wajah kosong seorang pria yang menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kuasai, kini perlahan-lahan runtuh di sekelilingnya. Sesampainya di bandara, ia langsung dibawa menuju pesawat khusus. Tidak ada sambutan. Tidak ada upacara. Hanya dinginnya protokol dan tajamnya tatapan para petugas yang seolah menghukumnya bahkan sebelum pesawat lepas landas. Dengan sekali dorongan keras, ia dipaksa duduk di kursi tahanan pesawat, diikat dengan sabuk tambahan, dikelilingi oleh 4 pengawal bersenjata lengkap. Perjalanan panjang itu seakan menjadi pengantar menuju penghakiman abadi. Setibanya di negaranya, ia langsung diserahkan kepada otoritas lokal. Tidak ada waktu untuk beristirahat, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Sidang pengadilan telah menunggunya. Pengadilan diadakan secara terbuka, diawasi dunia internasional, dan disiarkan terbatas kepada media yang terverifikasi. Rakyat negara itu, yang telah lama mencium bau busuk jaringan perdagangan manusia, namun tidak pernah melihat wujudnya, kini menatap dengan mata kepala sendiri dalang di balik banyak penderitaan. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara mantap, menjelaskan secara rinci bagaimana Fatana menggunakan ilmunya untuk kejahatan, memperdagangkan manusia seolah barang, memperlakukan korban-korban seperti objek yang bisa dirusak dan diperbaiki sesuai kebutuhan pasar gelap. Bukti-bukti yang dibawa oleh Densus 88 dan Interpol memberatkan, tidak memberinya ruang untuk berkelit. Sepanjang persidangan, Fatana tetap memilih diam. Ia tidak mengajukan pembelaan. Ia tidak menundukkan kepala, tapi juga tidak menunjukkan perlawanan. Seperti seorang narapidana yang sudah tahu bahwa apapun yang ia lakukan tak akan lagi mengubah akhir kisahnya. Akhirnya, setelah sidang berjalan selama berminggu-minggu, putusan dijatuhkan. Dengan suara bulat, hakim memvonisnya hukuman seumur hidup penjara. Tidak ada peluang pembebasan bersyarat. Tidak ada pengurangan hukuman.
Ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam jeruji besi, di sel yang dingin, jauh dari dunia yang pernah ia manipulasi. Saat keputusan itu dibacakan, tidak terdengar sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan panjang memenuhi ruang sidang, seakan semua yang hadir mengerti bahwa meskipun keadilan telah ditegakkan, luka yang ditinggalkan oleh kejahatan ini tidak akan pernah benar-benar sembuh. Fatana dibawa pergi tanpa perlawanan. Ia berjalan dengan langkah berat, dibawa ke sel tempat ia akan dikunci selamanya, meninggalkan semua kekuasaan, kekayaan, dan ilusi kejayaan yang selama ini ia genggam erat. Sementara itu, Densus 88 di tanah air melanjutkan tugas berat mereka. Mereka mengejar sisa-sisa jaringan yang masih bersembunyi. Setiap jejak diperiksa, setiap saksi diproteksi, setiap korban yang berhasil diselamatkan diberi kesempatan untuk memulai hidup baru. Rumah pejabat tempat Fatana bersembunyi kini berubah menjadi barang bukti bisu atas pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Sang pejabat sendiri, yang selama ini merasa dirinya kebal hukum, akhirnya dijatuhi hukuman atas keterlibatannya, meski dengan jalan panjang dan penuh tekanan. Dunia gelap yang selama ini tersembunyi memang telah terbongkar, namun pekerjaan membersihkannya masih jauh dari selesai. Perburuan akan terus berlanjut. Karena selama manusia masih dipandang sebagai barang dagangan, para pemburu keadilan tahu bahwa tidak ada kata istirahat. Mereka akan tetap bergerak, tetap mencari, tetap berperang dalam sunyi. Di balik segala hiruk-pikuk dan keheningan yang menyertainya, satu pelajaran tertulis dengan darah dan air mata. Keberanian untuk melawan kejahatan adalah satu-satunya harapan untuk menjaga kemanusiaan tetap hidup.